Ya, persoalan untuk tadi yang disampaikan mengenai middle class, itu adalah sesuatu yang memang kita perlu untuk terus mengkalibrasi policy-policy, karena di dalam fiskal fokusnya memang selama ini kalau untuk bottom 20% kita sudah relatively well established. Ada by name, by address, apakah itu PKH, kemudian sembako, atau berbagai policy-policy untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kalau yang middle class ini memang range-nya bisa sangat besar. Kalau kita bicara kuantil persentilnya itu di 3 sampai yang 7, nah itu variety dari behaviornya beda-beda, purchasing power-nya beda-beda. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah making sure public services itu affordable dan baik kualitasnya, itu yang disampaikan. Makanya tadi kalau kita bicara tentang masalah dari mulai infrastruktur, pendidikan, sampah, ini yang menjadi sesuatu yang menjadi perhatian. Air bersih, listrik, internet, itu sesuatu yang merupakan kebutuhan dari middle class. Mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang sangat besar juga. Jadi harus tersedia tapi affordable dan mereka mulai menuntut kualitas. Nah ini yang kita coba lakukan di dalam transfer ke daerah. Masalah sampah, air bersih, sanitasi itu menjadi fokus. Apakah melalui KPBU tadi Pak Menko menyampaikan mengenai salah satu proyek sampah. Ini cukup lama persiapannya. Dan kita ada beberapa tempat dari mulai yang Bekasi Jakarta itu, kemudian di Lampung kita bicara tentang beberapa daerah yang belum cracking the code-nya secara mudah gitu. Di Jawa Timur, di Bali itu sampah sudah cukup lama ngomong KPBU back and forth. Ini sesuatu yang perlu untuk kita perbaiki karena delay penyelesaian masalah sampahnya makin numpuk aja. Air bersih juga sama. Air bersih mungkin banyak investor swasta, namun affordability dan ability dari daerah untuk mau menetapkan tarif yang reasonable itu masih sangat sulit juga. Sehingga orang akhirnya under investment, orang pergi kepada air, mencari air bersih yang alternatif tapi sebetulnya harganya jauh lebih mahal. Ini menjadi sesuatu yang persoalan yang besar. Untuk internet, digital teknologi yang tadi Pak Menko sampaikan, investasi kita di berbagai infrastruktur untuk digital itu perlu untuk di-deliver. Jadi kalau kemarin ada setback karena masalah governance, ini harus di-catch up supaya kita bisa kembalikan. Dan kemudian untuk berbagai infrastruktur lain relatively sudah bisa on the pipeline dan sudah mulai jalan. Jadi saya setuju mengenai hal itu. Kalau pertumbuhan ekonomi, saya rasa tadi kalau bicara tentang I-Core memang ini menjadi persoalan. Kita harapkan dengan infra yang sudah semakin terkoneksi, sekarang ditambah dengan reformasi birokrasi, tadi ada Pak Menpan RB di sini, untuk pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, ini akan menurunkan masalah logistik di Indonesia masih termasuk dan kita melalui single window mencoba untuk melakukan perbaikan dari sisi policy maupun sistemnya. Nah ini yang akan terus menjadi fokus kita karena reform ini nggak terlalu mudah hingar-bingarnya. Karena itu banyak kerjaan yang sangat detail on system yang mungkin tidak seperti gunting pita yang mudah dilihat oleh masyarakat. Tapi mereka merasakan kalau ada perbaikan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Satu lagi mungkin Bu Ani ingin soal resiko geopolitik yang tadi sempat disinggung. Ya. Antisipasi pemerintah itu akan berapa lama lagi kurang lebih? Apa? Akan berapa lama lagi antisipasi pemerintah kalau kita bicara resiko geopolitik memang tidak ada yang bisa memprediksi tapi bagaimana kalau kita belajar antisipasinya? dari sejarah dunia kalau namanya cracking dari geopolitik kita bicara suatu tren yang sifatnya 1 dekade ya. Okay. Jadi ini nggak akan minggu depan, kuartal depan akan berubah. Regardless politik yang terjadi di Amerika, di RRT, di Eropa. Saya banyak bicara dengan teman-teman saya, either di domestik kalau mereka sistemnya demokratis, menjadi makin ekstrim ke kanan, populis. Kemudian yang non-demokratis juga makin proteksionis dan tentu merasa under pressure. Fragmentasi dunia itu sudah pasti terjadi. Dan ini akan memburuk sebelum membaik. Dalam artian ya sampai suatu titik di mana seluruh leaders merasakan kayaknya bermusuhan itu menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat dan kemudian akan reverse lagi. Tapi it's not going to be a short term.
Oke. Dari sisi itu. Oke, untuk harga minyak berarti ke depannya seperti apa proyeksinya Ibu? Apakah bisa Proyeksi sampai ekonomi kita kan di dalam APBN kita pakai 5,2. Tapi tadi kan downside risk-nya dari sisi eksternal. Tapi kalau tahun ini di kuartal keempat kita berharap masih bisa bertahan di sekitar 5%. Overall year 2023 kita akan end up dengan sekitar 5 tipis di 5,02, 5,04. Ini tergantung 2 minggu ini saya lihat pencairan anggaran dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Kalau mereka bisa menggunakan anggaran hingga 98 hingga 100%, mungkin boosting jauh lebih banyak untuk pertumbuhan di kuartal keempat. Kalau tahun depan 5,2 kita harapkan berasal dari tetap terjaganya domestic demand, eksternalnya mungkin ya masih akan tidak lebih baik dari 2023. Itu dari sisi yang kami lihat. Cuman karena di Indonesia itu domestic demand dan investasi tadi yang berhubungan dengan geopolitik yang disampaikan oleh Pak Menko itu sangat banyak. Momentumnya tuh Indonesia is here. Banyak yang mau relokasi dari dari RRT, dari Amerika sendiri melihat Indonesia sebagai strategic partner yang harus direken ya dalam hal ini. Jadi kita cukup baik sebetulnya posisinya. Baik.